kedua akan menampilkan video mengenai simulasi rapat menggunakan metode conference. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sifat Koordinator SPPK sebagai pimpinan pada pusat serta seluruh persyaratan yang berada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Tuhan dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara rapat pada pagi ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan diri. Nama saya Rizna Aliani sebagai sekretaris sekaligus penulis pada acara rapat. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan surat acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Sifat Koordinator SPPK, dan yang kedua, laporan keuangan kantor pusat yang akan disampaikan oleh manajer kantor pusat yaitu Ibu Alifani dari CSE. Yang ketiga, laporan keuangan kantor cabang Bandung oleh manajer cabang Bandung yaitu Ibu Dela Aprian CSE. Dan yang keempat, laporan keuangan kantor cabang Surabaya yang akan disampaikan oleh manajer cabang Surabaya yaitu Ibu Tiap Sutasari SE. Yang kelima, laporan keuangan kantor cabang Bogor yang akan disampaikan oleh manajer cabang Bogor yaitu Ibu Revita Khairani SE. Yang keenam, laporan keuangan kantor cabang Semarang yang akan disampaikan oleh manajer cabang Semarang yaitu Ibu Anindya Resmawati. Yang ketujuh, pemecahan masalah oleh semua peserta rapat, dan yang terakhir penutup oleh Ibu Sifat. Demikian susunan acara yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan silakan kepada Ibu Sifat untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Isna. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga baik. Baik. Saya juga di sini melihat wajah baru ya. Jadi tidak di cabang Bogor ya, baru ya.
Dan saya juga ucapkan selamat untuk Ibu Rena ya atas pelantikannya sebagai manajer di cabang. Semangat nih, udah dapat untuk alhamdulillah sekalian kita masih bisa dipertahankan di kegiatan seperti ini. Sama sekali kita tidak berhenti seperti ini. Mungkin tadi di jalan apakah ada yang pernah macet? Oh, naik pesawat ya? Ada yang Mengalami kemacetan sekitar 10 km sebelum. oh, tadi yang bengkel sebelah kiri ya? Biasanya di sini memang sering macet, Bu. Lain kali kalau Ibu mampir ke kantor, mungkin Ibu bisa belok sebelah kanan aja. Biasanya di situ ada jalur yang lebih sepi ya, Bu ya? Yang lain alhamdulillah aman ya. Nah, jadi maksud kita pada kali ini itu untuk membahas mengenai laporan keuangan perusahaan periode Januari hingga Juni 2024. Karena kemarin saya mendengar ada kabar ya bahwa ternyata perusahaan mengalami penurunan. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh perwakilan cabang ya untuk terkait hal tersebut. Saya harap kita bisa berfokus untuk menemukan solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi masing-masing cabang maupun secara keseluruhan. Sebelum kita mulai, sekretaris mohon untuk dicatat ya poin pentingnya dan manajer pusat silakan mulai pemaparan laporan keuangan. Baik. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jabatan saya ini. Jabatan saya ini yaitu sebagai manajer keuangan kantor pusat. Sebelumnya saya di sini akan memaparkan laporan keuangan pelaksanaan periode bulan Januari hingga bulan Juni 2024. Berdasarkan laporan keuangan periode Januari hingga Juni 2024, pendapatan perusahaan meningkat sebesar 6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Namun, perusahaan kita juga sedang menghadapi kenaikan biaya operasional, yaitu sebesar 4%. Tentu saja, itu sangat berdampak pada margin keuntungan. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan laporan keuangan di kantor pusat pada periode Januari hingga Juni pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Untuk pendapatan bersih pada periode Januari hingga Juni tahun ini yaitu sebesar 50 miliar rupiah dan pada tahun lalu yaitu sebesar 46 miliar 500 juta rupiah. Persenan perubahannya yaitu sebesar 7%. Untuk biaya operasional pada bulan Januari hingga Juni tahun ini yaitu sebesar 25 miliar dan pada tahun lalu yaitu sebesar 23 miliar 500 juta rupiah. Persenan perubahannya yaitu 6%. Untuk biaya gaji dan tunjangan untuk tahun ini yaitu sebesar 10 miliar dan pada tahun lalu sebesar 9 miliar 500 juta rupiah. Untuk perubahannya yaitu sebesar 5%. Dan biaya sewa dan utilitas pada tahun ini yaitu sebesar 5 miliar dan pada tahun lalu sebesar 4 miliar 800 juta rupiah. Untuk persenan perubahannya yaitu sebesar 4%. Untuk biaya pemasaran dan promosi pada tahun ini yaitu sebesar 2 miliar 500 juta rupiah dan pada tahun lalu sebesar 2 miliar 300 juta rupiah. Persenan perubahannya yaitu sebesar 9%. Untuk biaya administrasi dan umum pada tahun ini yaitu sebesar 7 miliar 500 juta rupiah dan pada tahun lalu sebesar 6 miliar 900 juta rupiah. Dan untuk persenan perubahannya yaitu sebesar 9%. Laba kotor pada tahun ini yaitu sebesar 25 miliar dan pada tahun lalu sebesar 23 miliar. Untuk persenan perubahannya yaitu sebesar 9%. Untuk biaya lainnya yaitu RP 2 miliar 500 juta rupiah dan pada tahun lalu yaitu sebesar 2 miliar 400 juta rupiah dan untuk perubahan persenannya yaitu sebesar 4%. Dan untuk laba bersih yaitu pada tahun ini sebesar 22 miliar 500 juta rupiah dan pada tahun lalu sebesar 20 miliar 600 juta rupiah dan persenan perubahannya yaitu sebesar 9%. Untuk margin laba bersih pada tahun ini yaitu sebesar 45%
dan pada tahun lalu sebesar 44,3%. Jadi pada margin laba bersih meningkat yaitu sebesar 0,8%. Dan untuk beberapa cabang masih menunjukkan kinerja yang cukup baik, sedangkan beberapa lainnya sedang mengalami masalah yang cukup signifikan. Untuk selanjutnya, mari kita dengar laporan dari masing-masing cabang lainnya. Kita mulai dari cabang Bandung terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Alisa. Saya Premi sebagai manajer cabang Bandung akan memaparkan laporan keuangan periode Januari hingga Juni 2024 di kantor cabang Bandung. Berdasarkan laporan keuangan periode Januari hingga Juni 2024, pendapatan cabang Bandung naik sebesar 8% dibandingkan periode sebelumnya. Tetapi biaya operasional naik 5%, terutama karena kenaikan biaya transportasi dan bahan baku. Meski begitu, laba bersih kami tetap tumbuh 3%. Berkat langkah penghematan biaya yang telah kami lakukan di area operasional. Bagus, pertahankan inisiatif penghematan tersebut. Bagaimana dengan cabang Surabaya? Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari sebagai manajer cabang Surabaya. Di sini saya akan memaparkan laporan keuangan dari Januari 2024 dari kantor cabang Surabaya. Berdasarkan laporan keuangan periode Januari 2024, Surabaya mengalami sedikit penurunan pendapatan sebesar 2% akibat penurunan permintaan di beberapa sektor. Namun, kami berhasil menekan biaya operasional sebesar 4%, sehingga dampak terhadap laba bersih tidak terlalu signifikan. Kami sudah memulai mengimplementasikan strategi pemasaran baru untuk mengatasi penurunan ini, dan kami optimis di semester kedua yang akan ada perbaikan. Penurunan harus segera diatasi ya, pastikan strategi pemasaran benar-benar efektif. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Ibu ya? Sudah? Silakan. Pendapatan bersih tahun ini sebesar 8 miliar, sedangkan tahun lalu 8 miliar 247 juta, berkurang 3%. Biaya operasional sebesar 4 miliar 200 juta, sedangkan tahun lalu 4 miliar 421 juta, perubahan berkurang 5%. Tambang kotor tahun ini sebesar 3 miliar 800 juta, sedangkan tahun lalu 3 miliar 826 juta, perubahan kurang dari 1%. Biaya lainnya tahun ini sebesar 1 miliar 200 juta, sedangkan tahun lalu sebesar 1 miliar 350 juta, berkurang 11%. Laba bersih tahun ini 2 miliar 600 juta, sedangkan tahun lalu 2 miliar 476 juta, meningkat 5%. Hasil laba bersih tahun ini 32,5%, sedangkan tahun lalu 30%. Tahun ini meningkat sebesar 2,5% dibandingkan tahun lalu. Baik, silakan lanjutkan dengan laporan dari cabang Bogor. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya manajer cabang Bogor. Di sini saya akan memaparkan laporan keuangan periode Januari hingga Juni 2024 di kantor cabang Bogor. Berdasarkan laporan keuangan periode Januari hingga Juni 2024, pendapatan cabang Bogor naik sebesar 5%, tetapi margin keuntungan menurun karena kenaikan biaya distribusi dan tenaga kerja. Kami sedang bernegosiasi dengan pemasok untuk menekan biaya bahan baku dan mempertimbangkan alternatif distribusi yang lebih efisien.
Bagus, evaluasi terus agar lebih efisien ya. Tidak ada yang disampaikan lagi? Laporan keuangan cabang Bogor Januari hingga Juni berdasarkan berdiri Januari hingga Juli tahun ini sebesar 6.500 juta, sedangkan tahun lalu 6.160 juta. Persenan perubahan 5%. Biaya operasional Januari hingga Juni tahun ini sebesar 3.800 juta. Sedangkan tahun lalu 5.620 juta. Persenan perubahan 5%. Laba kotor Januari sampai Juni tahun ini sebesar 2.700 juta. Sedangkan tahun lalu 2.570 juta. Persenan perubahan 5%. Biaya distribusi Januari hingga Juni tahun ini sebesar 1.200 juta. Sedangkan tahun lalu 1.050 juta. Persenan perubahannya 11%. Biaya tenaga kerja 800 juta. Tahun ini 800 juta. Sedangkan tahun lalu 700 juta. Persenan perubahan 14%. Laba bersih Januari hingga Juni tahun ini 700 juta. Sedangkan tahun lalu 820 juta. Persenan perubahan 15%. Margin laba bersih Januari hingga Juni tahun ini sebesar 10,8%. Sedangkan tahun lalu 13,2%. Perubahan persenannya tahun ini menurun sebesar 2,9 dibandingkan tahun lalu. Baik, terima kasih Ibu Nivita. Silakan dilanjut dengan cabang Semarang ya. Terima kasih Pak. Saya Renang Mendialisasi sebagai manajer cabang Semarang. Di sini saya melaporkan laporan keuangan periode Februari 2024 di cabang Semarang. Berdasarkan laporan keuangan periode Januari 2024 di cabang Semarang meningkat sebesar 10%. Namun biaya penyimpanan naik setelah mengalami masalah inventaris. Pengolahan atau yang kurang optimal menyebabkan beberapa produk menjadi hilang. Kami sedang merancang sistem manajemen inventaris yang lebih efisien dan baik untuk mengurangi biaya penyimpanan. Di sini saya akan membacakan laporan keuangan periode Januari hingga Juni di cabang Semarang. Pendapatan bersih Januari hingga Juni tahun ini sebesar 5.090, sedangkan tahun lalu 2.326 juta. Persenan perubahannya sebesar 7%. Biaya operasionalnya tahun ini mencapai 3.300 juta, sedangkan tahun lalu hanya 3 miliar. Untuk persenan perubahannya sebesar 10%. Laba kotornya sebesar 2.4%, sedangkan tahun lalu 2.326%. Persenan perubahannya sebesar 13%. Untuk biaya penyimpanannya Januari hingga Juni tahun ini mencapai 800 juta, sedangkan tahun lalu hanya 620 juta. Perubahannya mencapai 29%. Laba bersihnya tahun ini mencapai 1.600 juta, sedangkan tahun lalu 1.706 juta. Persenan perubahannya minus 6%. Untuk margin laba bersihnya tahun ini mencapai 28%, sedangkan tahun lalu mencapai 32%. Untuk tahun ini berkurang sekitar 4%. Terima kasih ya Ibu Rena. Saya sangat sedih mendengarnya karena inventaris yang buruk itu kan bisa berdampak besar ya bagi keberlangsungan di perusahaan kita. Jadi saya harap akan ada segera perbaikan ya. Setelah tadi kita sudah membahas semuanya, laporan dari mulai pusat hingga dari Semarang,
Mungkin kita bisa menemukan beberapa masalah utama ya. Di sini ada pertama itu kenaikan biaya operasional di cabang Bandung dan juga masalah permintaan di Surabaya, biaya distribusi dan tenaga kerja di Bogor, serta masalah inventaris di Semarang. Mungkin saya ingin mendengar pendapat dari tim bagaimana kita bisa menangani ini secara lebih efektif. Mungkin untuk masalah operasional, saya sarankan kita bisa melakukan penggabungan pengadaan bahan baku untuk semua cabang dengan cara melakukan pembelian secara terpusat, yaitu agar kita mendapatkan harga yang jauh lebih murah dan tentu saja kita akan mengurangi biaya transportasi. Oke, itu ide yang bagus ya. Manajer cabang Bandung, Surabaya mungkin ada pendapat lain. Pengadaan juga bisa menekan biaya bahan baku dan distribusi. Bisa menghadapi masalah menekan biaya dan menjaga laba tetap stabil. Oke, bagus ya. Untuk masalah inventaris di Semarang, apakah ada solusi jangka pendek yang bisa diterapkan sebelum sistem manajemen baru diterapkan? Kami akan melakukan audit inventaris rutin dan memperbaiki prediksi permintaan agar seperti yang begitu. Kami juga bisa mempercepat penerapan sistem inventaris agar terintegrasi di semua cabang sehingga masalah ini tidak menyebar di cabang lain. Oke, itu penting ya. Pastikan audit inventaris berjalan dengan baik. Sambil kita menunggu sistem baru ditetapkan, saya juga minta semua cabang untuk lebih mengontrol biayanya operasional dengan lebih cepat dan optimal. Untuk proses yang ada, kita harus menjaga margin keuntungan kita. Jangan sampai di semester ini semester yang akan datang pun lebih turun ya. Oke, kami akan membuat panduan lebih rinci terkait pengendalian biaya dan distribusi serta pengelolaan inventaris yang bisa diterapkan di semua cabang. Baik. Secara keseluruhan pendapatan perusahaan meningkat 6% ya seperti tadi yang sudah disampaikan. Namun ada kenaikan biaya operasional di beberapa cabang mempengaruhi margin sangat signifikan sekali. Nah, seperti solusi yang sudah kita sepakati bersama, seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Alifa ya, pengadaan bahan baku terpisah dengan perbaikan sistem inventaris harus sudah dilaksanakan ya. Saya minta juga setiap cabang terus berfokus pada efisiensi dan pengendalian biaya. Tim pusat juga nanti akan menyusun strategi dan panduan lebih terperinci untuk membantu semua cabang untuk mengelola operasionalnya dengan lebih baik. Mungkin sebelum ditutup, ada hal yang perlu disampaikan lagi? Mungkin sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Baik. Terima kasih kepada semua tim yang telah berkontribusi dalam rapat kali ini. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, mohon nanti setelah kembali ke perusahaan masing-masing, mohon dijalankan dengan baik apa yang sudah diinstruksikan. Saya harap juga langkah-langkah yang telah kita sepakati bersama ini bisa diimplementasikan dan membawa dampak yang positif pada semester kedua dan juga seterusnya. Jika tidak ada hal lain, rapat kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan segera menyiapkan dan memberikan Baik, sebelum kita mengakhiri rapat ya, saya juga mengundang bagi teman-teman semua yang sudah jauh-jauh dari Surabaya, dari Bogor. Nanti malam kebetulan anak saya ulang tahunnya. Jadi mohon untuk hadir ya nanti malam sekitar jam 8-an. Nanti kita boleh nanti malam ya kegiatannya di rumah saya nanti malam kalau hadir. Ya makan-makan nanti ya. Jadi jangan dulu pulang ya, terus nanti setelah sudah sampai perusahaan kita bisa menjalankan kegiatannya masing-masing. Mungkin sebelum ditutup juga boleh dinikmati dulu hidangannya. Silakan. Kemarin saya dengar itu di Surabaya ini ya Bu, yang di kantor Abadi Jaya itu manajernya katanya sakit ya? Iya sakit. Sakit ya? Oh
sedih banget. Itu kemarin anaknya sempat telepon saya, katanya gini, bapak saya sakit, terus saya kemarin udah mengatur rencana ya. Mungkin 2 hari yang akan datang saya akan mampir juga ke Surabaya untuk menengok itu tetangga saya. Jauh-jauh dari Surabaya harus nyobain banget ini, dari spesial produk asli dari daerah kita ya. Sok boleh dicobain, sok boleh. Silahkan dicobain aja. Sebelum kita berpisah kita harus mencicipi dulu ya Bu ya. Aduh ada telepon sebentar ya, mohon izin ya ada telepon.